Kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan perintah Allah untuk membuat bahtera. Allah memberikan waktu yang cukup kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketekunan terus berusaha mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Ia memperingatkan mereka tentang datangnya azab yang dahsyat jika mereka tidak bertaubat. Namun, saat azab yang dahsyat tersebut semakin dekat, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Allah memberitahu Nabi Nuh bahwa air bah akan datang dan memusnahkan seluruh umat yang durhaka. Hanya mereka yang masuk ke dalam kapal itu akan selamat. Nabi Nuh dengan setia melaksanakan perintah Allah. Ia membangun kapal itu dan mempersiapkan tempat bagi makhluk hidup yang akan diselamatkan, termasuk pasangan dari setiap jenis binatang dan sebagian kecil dari umatnya yang masih beriman. Kaum Nabi Nuh alaihi salam terus-menerus menentang apa yang beliau dakwahkan. Kadar kekufuran, kejahatan, dan pembangkangan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sudah mencapai puncaknya. Para orang tua, apabila melihat anaknya sudah beranjak dewasa, selekas mungkin berwasiat agar jangan beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, serta hendaklah terus memerangi dan menyelisihi beliau. Maka lengkap sudah kejahatan dan kesalahan yang terkumpul pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka telah kufur dan berbuat kejahatan secara merata. Kaum Nabi Nuh alaihi salam benar-benar durhaka sampai mengingkari kerasulan Nabi Nuh alaihi salam di akhirat. Nabi Nuh alaihi salam menyimpulkan bahwa pada diri mereka sudah tidak ada harapan kebaikan sama sekali. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan pelajaran setimpal kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka dia, Nabi Nuh, berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya, diriku telah dikalahkan, maka tolonglah, aku. Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Nabi Nuh berkata, wahai Rabb-Ku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Pada akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya akan menimpakan banjir besar pada kaumnya. Untuk itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang amat besar. Bahtera itu akan memuat Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang beriman, serta beragam makhluk yang mempunyai ruh, yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap hidup sesudah banjir bandang menimpanya. Pembuatan bahtera yang amat besar itu bukanlah hal yang sederhana. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan mengawasi secara langsung akan pembuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Ahli sejarah berselisih pendapat tentang panjang dan lebarnya bahtera tersebut. Ada yang menyatakan panjangnya 80 ziro dan lebarnya 50 ziro. Ada yang menyatakan panjangnya 300 ziro dan lebarnya 50 ziro. Kalau 1 ziro sama dengan 0,5 meter, hitunglah berapa luasnya. Tetapi mereka bersepakat bahwa tingginya 30 ziro. Perahu itu mempunyai 3 lantai. Lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu mempunyai pintu,
yang terletak di tengah, dan mempunyai daun pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi menahan air, agar tidak bisa masuk. Ketika Nabi Nuh alaihi salam memulai membuat bahtera, kaumnya bukannya makin sadar akan kehilafan mereka, tetapi malah menjadi-jadi dalam mengejeknya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali, pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian, sebagaimana kalian mengejek kami." Quran Surat Hud ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Nuh alaihi salam untuk jangan bersedih hati atas apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kabar padanya bahwa sekali-kali tidak akan bertambah orang yang beriman dari kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 36.